Barek berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake. Mutakin engkaulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Karena saya tak punya anak laki-laki. Ya kan? Kecek mutakin kurang lawe tapak tangan Pak Jokai sarung mau kampung. Tapi saya minta dididik dari bapak yang telah berpengalaman. Akhirnya mutakin anak yatim piatu tadi karena kejujurannya dia diangkat jadi raja. Tidak ada lagi bapak-bapak kaum muslimin saino jujur dalam hidup bapak. Ada di zaman dulu seorang anak namanya Muttaqin, namanya saja indah. Kemudian setelah bapak dan ibunya meninggal, dia pergi merantau, hijrah. Ibunya berpesan, kulla lahmin nabata haramun fannaru awnabi. Itu hadis Nabi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Jadi jangan dimakan makanan yang dibeli dengan uang haram. Kalaulah terlanjur kami dulu Pak Ustaz, ya kan, tobat. Sebanu nangok tibo siko diampunkan di Allah. Ya kan? Karena kita tidak sama dengan Nabi. Tidak sama dengan Nabi kita ini Pak. Pasti ada berdosa. Kalau terlanjur minta ampun, tapi jangan dibikin lagi. Kata ibu Muttaqin ini kepadanya, jangankan mencuri nak, barang dapat di jalan saja itu tidak punya kita. Jangan dimakan apa saja yang dapat di jalan. Kalau uang dapat, kemudian umumkan di masjid selama sebulan. Siapa yang dapat dompet, bawa ke musaji, tiap hari waktu salat, umumkan. Kami, masyarakat kami mendapatkan sebuah dompet isinya 3 juta. Kalau ada yang merasa kehilangan, datang kepada kami dengan bukti-bukti yang jelas. Si anak punya dompet Pak, pastinya tahu ciri-ciri dompet. Barang dapat tidak boleh diambil. Tapi Muttaqin ini karena perutnya sangat lapar, ya kan? Ada buah dia geletak di jalan. Di dalam Quran namanya buah tin. Dia pungut. Ya kan, karena terlampau lapar, orang Minang mengecehan lapar tak kaca mamang tarago. Ndak takana leh. Dek terlampau lapar, ada barang makanan dapat. Nyo barasihan, nyo makan. Setelah masuk ke perutnya, dia melihat-lihat ke atas di kebun. Ternyata kebun itu kebun tin. Banyak buah tin itu. Apa kata Muttaqin? Ya Allah, ternyata buah yang tergeletak di jalan ini jatuh dari batangnya. Ini punya orang lain, tidak punya saya. Tapi sudah masuk ke perut saya. Ya Allah, selama ini belum pernah yang haram masuk perut saya. Ada Muttaqin yang kini ada selahnya dia jawab. Kok masuklah dan haram tu sanjo perak siang banyak keluar ni. Nan keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada naik ke atas kebun itu, ada bertemu orang di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama Muttaqin Pak. Tadi di jalan basuh dan bawa buah tin. Dek paru yang bawa terlampau lapar, lambo makan buah tin tu. Kiranya buah tin kau jatuh dari batangnya di kebun kau Pak. Berarti tak punya ambo.
satiap pari nan diisi jonan haram narako tampainya. Hanya cerita dia jijoni kambo asawit ko adolo ninja na mencilok. Akhir-akhir kejadian dalam parinya tu. Orang nak menanam sawit sampai tahun mangko berbuah lama senyo mambit. Kalau ada nak jadi ninja ko berhenti lah naik. Itu kerajaan tak beres. Nyo pasti awak dakik-dakik siko. Tak mungkin orang Sumatera Barat jadi ninja. Ya tak? Lain terang ada Pak dah. Itu. Ya kan? Tak mungkin orang jauh. Maliam berpinjurui, darah berpeninjau. Nan dakik basi tingkik, nan dalam basi salam. Pasti orang dekat itu juga yang mencuri sawit itu. Baca kira. Karehna kaji. Kalau mencilok itu tidak kareh kaji. Itu orang mencilok itu nan salah. Kalau dikaji orang korupsi jadi agen togel, jadi bandar narkoba, ikan itu disampaikan itu tidak salah. Nan salah orang nama lakukan itu. Lebih-lebih kalau nama lakukan itu oknum, nan harus mengamankan negari. Tapi nyo nambah gue itu. Itu tidak tanggung-tanggung dosanya ke depan. Sedangkan nama masjid kita ini Siddiq Abada. Dembo nama masjid itu saya kaji nama sampai. Sebab namanya barik ke. Iya kan? Kau ada pengurus mencilok pitih kau salah tak? Iya kan? Salah mana? Ibu bapak, akece orang di dalam kabun tadi, maaf ya nak, apa tukang barasihan kabun ko sikonya nak? Indah apa punyoro? Jadi tidak berhak apa magih maaf ananda. Jujur dah tukang kabun tadi. Kalau awak tukang kabun tidak kalau kata jalan lagi. Kalau apa kalau yang ambil leceh orang punya jauh dari siko, tidak ketahuinya dah. Nak kadiagihan tu punya awak, ini terang ada gitu. Jangan punya orang dan jaga ke orang lain. Ya kan? Di mana orang punya kau pak kecik mutakin kau. Orang punya kau jauh nak. Beliau tu raja beliau. Raja itu sangat baik dan sangat adil. Bara jauhnya dari siko pak 6 bulan berjalan kaki mangko sampai. Kutiko tu alunado travel, alunado grab, ya kan? Alunado gojek. Kalau awak mutakin mak 6 bulan dengkau berjalan, nanti makan tak bawa cilok produk pik di jalan. Abi hari macam, kau masuk neraka nanti kan tak ada zorang tu. Itu kesimpulan dia ambil. Di Indonesia apa? Ambo alunado mencari orang korupsi dan minta maaf melalui TV. Korea kan banyak orang ateis tu pak. Ya kan? Keluarnya di penjara, tagak di muka TV, nyo minta maaf ke rakyatnya. Di Indonesia kok dia ada lagu maju tak gentar pak. Nyo maju taruh korupsi itu. Tak kan? Tak gentar. Piti kopit di Maliang. Ini bapak-bapak. Ini orang keterlaluan ni. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Mutakin ini memang anak luar biasa. Pergi dia jalan 6 bulan makanya sampai. Tapi di sepanjang jalan dia memberanikan diri meminta makanan kepada orang lain, sekedarnya untuk mengisi perut. Tidak mau dia ngambil-ngambil saja, karena satu makanan yang haram itu sudah mengganggu jiwanya. Diurang lah bertumpuk-tumpuk makanan haram, tidak bahasa dia perasaan. Jadi begal, jadi perampok, jadi pencuri.
Yang haram saja. 6 bulan datanglah dia di gerbang kerajaan raja yang adil dan baik tadi. Melapor dia ke satpam. Rupanya satpam itu juga baik. Apa kabar adik? Saya ingin bertemu dengan raja, Pak. Boleh enggak? Boleh, mari saya antar. Berhadapan dengan raja. Singkat cerita, apa maksud Ananda untuk menemui saya, kata raja tadi. Saya berangkat dari rumah, Pak. Saya anak yatim piatu. Yang akan saya makan nggak ada lagi. Bertemulah di jalan buah tin. Saya makan setelah saya bersihkan. Ternyata buah tin itu berasal dari batang tin di kebun bapak yang jatuh ke bawah. Berarti itu tidak punya saya. Kata Rasulullah, kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Pak, baru kali ini yang haram masuk perut saya. Disebabkan itu saya akan masuk neraka, Pak. Maafkan saya. Raja tadi menangis, Pak, tapi dia membelakang. Tidak diperlihatkannya wajah sedihnya kepada mutakin tadi. Ya Allah, sudah 70 umur saya, belum ada saya menemukan orang sejujur ini. Mendapatkan buah yang tergeletak di jalan. Sampai 6 bulan dia berjalan ke sini, hanya minta maaf untuk itu. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk mengangkat anak ini jadi anak angkat saya. Akan saya pelihara dia, akan saya suruh dia belajar. Tapi dalam hatinya, di luar dibentaknya mutakin. Wah, ang samo separuh yang jawab sebab rokok, puntuang samsu masuk, puntuang sempurna masuk, daun nipah masuk, daun nanau masuk, sarok masuk, samo paruh yang jawab sebab rokok. Lajaleh barang dapet ang lantaan saja. Indah ang tanyo dulu siapa punya. Ambo tak bisa magiah maaf waang, kecuali waang bahasa dia jadi budak ambo setahun. Itu di mulutnya, di hatinya dia sedih dan tertarik kepada anak itu. Pak, 10 tahun kata bapak jadi budak bapak, saya bersedia. Asalkan buah tin yang saya makan tadi bapak maafkan. Lah ya do kira-kira orang sejujur tu ditandun ke. Ini diceritakan untuk ditiru, Pak. Ya kan? Tak sekadar didengar tu. Ya kan? Pengajian tu amalkan. De ustaz menyampaikan itu pula jangan serupa suluh batuang orang tarang awak kalam. Kamuramatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkannya. Itu risiko untuk seorang ustaz yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Iyo jadi budaknya senan bu, ndak. Inyo kemeresek kerajo nyotagaan dan pembantu lain. Jadi mana kerajo ambo dah, ambo jadi pembantu siko kecil rajo, waang di pustaka tu beraja. Baca segala buku di sana. Itu sudah disiapkan oleh raja baju untuk pakaian bersalinmu. Setelah makan minum, engkau diwajibkan membaca seluruh buku itu. Kalau kamu letih, sudah salat tidur. Jago lalu makan. Itu sekerajonya. Apa katanya dalam hatinya? Ya Allah, raja itu nyebut saya jadi pembantu, jadi budak.
ternyata jadi anak kesayangan saya di sini. Ujian apa lagi yang datang kepada saya ya Allah? Inilah mutakin ini Pak. Sudah setahun jadi budak, ya kan? Ndak kana jadinya buah tin dari. Nyo turui rajo ko. Pak, yo kece rajo. Kece apa? Ambo jadi budak. Kiro ambo jadi anak apa? Nanti sanangan di siko. Dia gihlo ilmu disiplin supaya membaca buku sadona. Tapi hati ambo alun sanang le Pak. Anak alun sanang kece rajo. Buah tin nanambo makan sari. Karena alun apa maafkan kesalahan ambo. Kinilah setahun berapa. Maafkanlah ambo supaya ambo jangan masuk neraka nanti. Menangis rajo tu. Bangko menangis Bapak. Kamu saya maafkan sekarang. Tapi ambo minta tolong lo kawa anak. Anak bisa ambo tolong Pak. Ambo punya anak gadis cacat. Matonya buto, tangannya kompong, kakinya lumpuh. Lawannya laki-laki yang mau lamar untuk jadi suaminya, ndak ada nanamu orang tak. Mutakin supaya anak ambo bersuami jo nikahi anak ambo ni walaupun dia cacat. Pucuk mutakin ke jalan. Baru anak pandai berjalan jadi nikah. Ikan tangan kompong, mata buto, telinga pakak. Ya kan? Tapi jangan cameh dulu nak caliatlah dulu. Saya izinkan kamu membuka tabir kamarnya, tapi jangan masuk ke dalam. Caliat. Nyoboka tabir kamar anak gadis. Kiro anak gadis tu ndak ada anak gadis serancak tu ditandung gor. Iyo mana rancak? Ba rancaknya pipinya bawah dilayang. Bibi tipi asam sauleh. Hidungnya coda suntungga, bulu mato samui barinyang, dagunya labah tagantuang. Pajalanan siganjua luluh, tumiknya cota luar buruang, batihnya bak parit padi, pada bayi surui nalabiah, alu tataruang patah tigo, samui tapijak indak mati. Itu kriteria anak gadis rancak menurut bahasa Minang. Tapi kalau itu kan dicari bini kriterianya, ndak kabar bini yang sampai mati. Nyo ada senang kurang, ya kan? Ada senang kurang. Jadilah seimbang jo awak Allah tu. Ya kan? Kalau itu kriterianya barek mana, ndak kabar suo tu. Ada anak gadis ko rancak, pinyo takui membuka gigi ketika lunggah. Ala tumbuh lagi gigi celai laba-lampi giginya tu. Tiok galaknya nyotahan bibir je tangan. Tapi tu gigi lama tu tersumbu keluar. Itu. Ada secacik. Ya kan? Kaum muslimin lama mutakin tapana menjadi. Bamu ko tapana menjadi ambo kecil nak gadis tadi. Ayah menyebut tadi kamu lumpuh, tidak berkaki. Tanganmu kompong, potong, putih, tidak bertangan. Engkau dikatakan bisu dan pakak, mata engkau buto. Ternyata kamu sangat cantik. Apa kata anak gadis tadi? Bang mutakin, leba bang. Ibu bapa ke suami. Hah? Sesuai jo kebiasaan awak. Kalau orang gaya ambo nam penusi disiko tino namanya, di kami nan tino tu ayam betino, ya kan? Ayo lain bahasa sedikit, ya kan? Orang gaya ambo nam penusi itu kaya ambo pak, nak do bauda, nak do bauan, nak do baju. Lama sa nasi tu, oi makan lagi. Oh lama sa nasi je ya. Kapai berale itu, oi, ndak jadi berale, oi, tapi ndak pernah carai. Orang kini bapa pi mami bersuami, hati gua ini carai.
Papi, ya mam. Saya dikatakan lumpuh. Kaki saya ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Mata saya dikatakan buta. Mata saya selalu baca Quran, tidak membaca gambar porno. Telinga saya peka. Saya tidak pernah mendengarkan gibah dan gunjingan. Mata saya, tangan saya putus. Tangan ini tidak pernah mengambil hak orang lain. Mutakin, sebenarnya banyak anak muda yang melamar saya. Ganteng-ganteng, tapi tidak sejujur kamu, Mutakin. Kamu sudah makan buah tin, jadi budak setahun, 6 bulan berjalan kaki ke sana, ke sini. Kamu mau untuk minta maaf supaya direlakan memakan buah tin yang tergeletak di jalan tadi. Engkau satu-satunya yang sangat jujur saya lihat. Mutakin, terimalah lamaran ayah saya. Nyoba pantun dia nak nyoba pantun nyoba suara ndak dapat di den. Kita pindah seka suami pindah. Akatonyo Mutakin, Sultan Saidi Padang Taro, nan bapara Karibo Manjuang, pandai menanam bijo rumin tampak mendari bukit duo. Oi intan pudi ya teh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi pinjin untuk dipakai salamonya. Ambulang menit yo. Jalan lo lah. Sultan Saidi Padang Taro, bapara Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang. Ameh lancuang tu tembakau. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Kecil anak tadi kok coba suami minang coba suara mengecek nyoba leh lo pantun kode Mutakin, ikan coba suara lo indah mana pe di den. Kita pindah lo ke baso pindah. Agak kau Mutakin kapal ketek di lamun nombak, kapal datang di Bengkulu, dek riak tibo di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana adik menembak indah jo peluru, karena sawalah jantung hati iman di dado digoncangnya dia. Basobo nak keloro, basobo itulah bisa dinikahan tu, lai samona namu. Tapi kecil Mutakin dia, walaupun begini keadaannya, saya anak yatim yang miskin, tidak mungkin saya menjadi suamimu. Maafkan saya adik. Nyo pakai baju buruhnya sari nyo lari kedua apa? Ya kan? Cameh anak tadi. Nyo tanya ke ayahnya, ya, kamu udah Mutakin tadi nyo lapai. Bangku ayah pak dia saja. Kok kena hati kok kenyo cari nak. Amba nyamar lo anak gadi ko nyo pakaian buruh, nyo tutui mukonyo jo cadar. Sudah tu nyo pakai topi, nyo bawa buah tin cik jo tangannya. Batamula si Mutakin ko di pasar sedang duduk bamanua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya cik bang, anak kami tanyaan dia. Ambo dapat buah tin ko di jalan. Layan lah ambo makan. Jangan dia. Ambo dek makan buah dapet itu 6 bulan berjalan, 1 tahun jadi budak rajo. Kini nyo suruh lo menikahi anaknya, sedangkan ambo bansek untuk pembayar mahar sendak doro. Itu dan ambo manuangan sikot.
Nyoba kak cadarnya dia nak gadi tadi, jo topinya. Lalu itu sekecil mutakin. Bang, pulanglah ke rumah. Kita segera menikah. Ya kan? Tidak apa-apa saya anak miskin ini. Tidak apa-apa. Pagi makan, sore tiada. Baju satu kering di badan. Kalau abang setia kepada saya, itulah yang saya cari, bang. Ibu leju itu je suami. Ani yang saya ibu mah. Cuy itu bawa anaknya happy kecil orang Piaman. Lah nikah jo anak rajo tadi setahun sudah tu pak. Nyoin bawa dia rajo. Mutakin sikona. Aka bapak. Mutakin seluruh buku di pustaka telah engkau baca. Sudah pak. Engkau pahami. Engkau pahami. Engkau telah paham ilmu pemerintahan. Paham pak. Jadi mutakin tu pintar loh. Paham kamu ilmu hukum? Paham pak. Ya kan? Paham kamu ilmu ekonomi? Paham pak. Mutakin anak moci itu pedusinya tak ada laki-laki. Barek berkisah kena ringan, jauh berpindah ke nandake. Mutakin engkaulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Karena saya tak punya anak laki-laki. Ya kan? Kecil mutakin kurang lawe tapak tangan pak. Jokain sarung membawa kampung. Tapi saya minta dididik dari bapak yang telah berpengalaman. Akhirnya mutakin anak yatim piatu tadi karena kejujurannya dia diangkat jadi raja. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.